alhamdulillah ini hari kedua kita udah bersama-sama belajar bersama di sini, dimentori oleh Bang Jack ya, Pak Jack, dan direktur juga sama Cak Sun ya. Untuk materi alhamdulillah gampang diserap karena penyampaiannya juga bagus ya. Jadi dia banyak mencontohkan, bukan hanya data mentah, tapi dia bisa menggambarkan, menjelaskan, mendeskripsikan dengan baik. Itu aja sih PR kita sebagai nanti peserta, semoga gampang mengimplementasikan di lapangan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, untuk training leadership 2 hari ini yang sudah berjalan hari-hari terakhir, alhamdulillah semua yang diberikan pengetahuan-pengetahuan apa yang harus kita sampaikan ke tim member kita nanti itu sangat detail dijelaskan sama Pak Jack, dan juga kita juga dikasih pelatihan bagaimana nanti merencanakan apa yang harus kita lakukan ke tim member kita. Dan ada beberapa pengetahuan yang memang saya belum tahu dan akhirnya jadi pengetahuan tambahan untuk diri saya dan tim member saya nanti. Untuk keseluruhan overall bagus, pajaknya juga oke, menyampaikannya deket sama kita, sama peserta, jadinya nggak cuma satu arah tapi 2 arah komunikasinya. Terima kasih. Jadi testimoni saya bagus sih, materinya bagus, penyampaiannya bagus, terutama yang masalah leadership gitu ya. Jadi intinya yang saya dapat simpulkan, leadership itu dimulai dari diri sendiri, dimana orang itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, baru dia bisa menjadi leader untuk orang lain. Oke, makasih Pak ya. Customer itu sudah teriak kami Pak. Kita sebagai sales harus mengering segera produk ini. Kapan jangan sampai ada itu di luar tidak bisa Pak. Tidak bisa seperti itu. Karena pengiriman itu 2 minggu, sehingga kita harus segera minimal minggu ini sudah harus selesai Pak. Saya oke. Ini orang yang apa ini? Pasti Pak. Halo, ini mana? Kita ini udah beberapa kali mengalami produk aspek. Kita tuh kata ketiga udah 3 kali loh Pak. Dia low solid. Nah, dari tiga-tiganya ini, kita juga indikasinya ke arah apa nih? Kebanyakan air gitu. Nah, kita tuh udah telusuri nih kemana-mana gitu kan. Dari sisi material, dari proses, semua tuh nggak ada masalah. Yang saya lihat kayaknya dari ini nih kilometernya ini kayaknya pada saat masukkan air tuh jumlahnya tuh lebih banyak gitu tuh daripada set poinnya. Itu gimana itu? Kita nih masa iya harus apa namanya bikin lagi, sedangkan itu udah 3 kali dapat ospek gitu. Gimana ini? Nanti saya bicarakan sama anak verifikasi ulang Pak, untuk verifikasi kilometer atau memastikan. Berapa lama Pak? Berapa lama? Kita usahakan secepatnya Pak. Tenang aja. Masalahnya kita dikejar deadline Pak. Customer kita udah nungguin. Langsung Nungguin banget ini. Jadi Bapak kapan bisa ini ya? tolonglah secepatnya lah kirim. Oke. Ini kan udah oke. Ini si maintenance-nya gitu kan. Tolonglah dikasih arahan gitu apa. Makanya kita butuh waktu lagi. Kita juga ditegur masalahnya sama gimana jadinya? Waktu untuk kita verifikasi harus bilang. Yaudahlah kita kasih waktu lah. 1 jam cukup ya harus Mengurangi stoknya lah. Oke. Nah kita tunggu ya. Jangan sampai ada lagi itu Pak. Langsung ganti Pak. Ya, datanya berapa hari? Atau jam? Di luar Tidak bisa. Tunggu ya. Jangan sampai enggak. Ini juga
kena deadline nih dari korupsi. Udah ya. Oke. Dah, 1, 2, 3. Materi yang menarik itu mengenai leadership. Secara pengertian leadership itu bagaimana sih seorang pemimpin mampu mempengaruhi tim membernya untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu organisasi. Seorang leader itu harus bisa menularkan energinya untuk mempengaruhi tim membernya dalam untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dia capai gitu. Beberapa hal yang efektif dalam leadership itu yang pertama faktor-faktor itu yaitu leader, follower, dan situation. Esensi leadership itu apa sih? Yaitu yang pertama, jangan sampai kita terjebak dalam dikotomi leader versus manager. Leader harus bisa memanage dan harus manager itu harus punya leadership. Terus beberapa hal yang formula dalam leadership itu ada 4E. Yang pertama itu energi yang tinggi. Energi yang tinggi itu artinya seorang leader dia harus bisa menularkan energinya kepada tim-nya. Kedua, energizer. Energizer itu artinya seorang leader dia harus mampu membakar semangat dari tim membernya. Yang ketiga, edge itu artinya berani bersaing-saing. Eksekusi. Yang keempat itu eksekusi artinya si leader ini dia harus bisa mengeksekusi apa yang harus dilakukan bersama tim membernya. Karena pada intinya seorang leadership itu harus punya keberanian dalam menentukan arah suatu organisasi. Santai. Oke, Pak. Mau itu pikirkan dulu pointernya boleh. Nah, Apa? Nggak usah panjang-panjang ya. Panjang-panjang. ya. Silakan, Pak, silakan. Oke. Yang paling menarik di hari pertama itu adalah effective leader. Nah ini menarik lah. Itu ada 8 karakter antara lain yang saya ingat nih. Energizer, jadi dia bisa memberikan semangat, ya, kemudian mengajak pasukannya, saya anggap ini sebagai pasukan, itu bisa semangat seperti di film The Last Samurai. Nah, gimana itu? Nah, gitu. Kemudian juga ada komunikatif, jadi ide-ide seorang leader itu bisa dikomunikasikan kepada pasukannya. Kita lihat saja nanti ya, coba lihat aja di sana film yang kemarin itu The Last Samurai. Kemudian mampu mengembangkan pasukannya. Jangan pulang ya. Mampu mengembangkan pasukannya. Jadi walaupun pasukannya itu lebih sedikit daripada musuh, sebagaimana Rasulullah SAW 313 lawan 1000. Nah ini di film itu juga sedikit menggambarkan itu. Mampu mengalahkan yang lebih banyak. Kemudian kreatif. Kita lihat bagaimana kreativitas, walaupun dengan senjata panah melawan senjata mesin, tapi bisa menang karena menguasai medan, banyak kreativitas, dan akhirnya musuh bisa kalah. Dan banyak di sana taktik yang digunakan. Itu. Kemudian yang kedua,
mau mendengar usul-usul dari anggota pasukannya, sebagaimana Rasulullah SAW usul dari Salman Al Farisi, Hubab Al Munzir. Wah, dalam menata strategi itu bisa jadi leader boleh memperoleh ide-ide kreatif, ide-ide cemerlang dari anggotanya. Seperti Rasulullah SAW itu menerima ide dari Salman Al Farisi dan Hubab bin Munzir. Salman Al Farisi ketika perang Khandaq, Hubab bin Munzir ketika perang Badar, luar biasa itu. Kemudian percaya pada tim, bahwa setelah tim itu disusun, direncanakan, ya kita mesti percaya bahwa kita mesti bisa menang. Maka kita juga beri kepercayaan pada tim, jadi saling percaya di situ. Apapun perintah seorang leader bisa ditaati. Kemudian ya tentunya smart dan speed. Kalau leader nggak smart, wah udahlah, akan tidak dianggap oleh tim. Ini penting. Dan yang terakhir, solutif. Tentunya leader itu memberikan solusi-solusi, tidak hanya sekedar pengen mencapai target tapi nggak ngasih solusi. Nah, itu penting. Kalau itu leader nggak ngasih solusi, ya buat apa jadi leader? Ya, itu dia hanya follower. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Untuk materi yang dari kemarin itu saya pas tertarik dulu pada saat mengetahui tentang otak, fungsi otak. Ternyata dibagi ada 3. Yang untuk yang paling bawah itu namanya otak reptil. Nah, reptil itu dimana dia memicu emosi yang emosional yang buruk lah, yang inilah. Dimana kalau begitu pada saat di otaknya apa ya, nah itu libido, dia yang menghubungkan emosi. Nah yang terakhir otak paling atas. Nah otak yang paling atas itu di manusia itu ternyata untuk memikir, untuk berpikir. Jadi pada saat kita marah itu menggunakan otak sebelah kiri, sebelah paling bawah. Nah pada saat kita ditekan untuk berpikir, maka otak itu di paling atas, namanya otak korteks. Mungkin itu yang paling. Terima kasih. Hasil pembelajaran kemarin yang beberapa yang saya tangkap adalah yang berhubungan dengan influence taktik. Yang pertama adalah dari posisi atau otoritas, yang kedua pressure atau hukuman, yang ketiga adalah exchange dan reward atau punishment, kemudian yang keempat adalah berhubungan dengan rasionalitas, yang isinya adalah expertise dan informasi, yang kelima adalah referensi. Saya kira itu hasil pembelajaran kemarin yang beberapa yang saya tangkap adalah yang berhubungan dengan influence taktik. Yang pertama adalah dari posisi atau otoritas, yang kedua pressure atau hukuman, yang ketiga adalah exchange dan reward atau punishment, kemudian yang keempat adalah berhubungan dengan rasionalitas, yang isinya adalah expertise dan informasi, yang kelima adalah